kita mulai. Ya. Sebetulnya Ananda itu di kelas 10 yang baru, yang angkatan Ananda sekarang, itu menggunakan kurikulum baru ya. Nah, jadi ada beberapa penyesuaian sebetulnya. Tetapi untuk topiknya tentu tidak jauh berbeda ya dengan topik yang dipelajari kakak kelas sebelumnya ya. Karena pasti kalau belajar bahasa kita nggak akan lepas dari alfabet, kemudian angka, kemudian ungkapan sederhana ya, seperti itu. Oke, sekarang kalau belajar bahasa asing, pasti identiknya kita harus bisa mengungkapkan ungkapan-ungkapan sederhana seperti misalkan cara menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, meminta maaf, dan juga diharapkan kita bisa meresponnya kan dalam bahasa yang kita pelajari, khususnya bahasa Prancis ya. Oke, sebetulnya nanti ketika Ananda sudah tatap muka di sekolah, ya, bukunya sudah ada disediakan di perpustakaan ya. Jadi nanti Ananda akan lebih terbantu belajarnya dengan buku paket ya. Kita istilahnya kan menyebutnya dengan buku paket ya. Nah, buku ajarnya ini diterbitkan oleh penerbit Erlangga. Tentu Ananda sudah mengenal ya, penerbit Erlangga itu memang penerbit buku pelajaran yang sangat bagus ya. Jadi harapannya memang sangat bisa menunjang dan memperkaya pengalaman Ananda, khususnya dalam belajar bahasa Prancis. Oke, karena sekarang kita belajar caranya menyapa dalam bahasa Prancis, harapannya nanti di kelas-kelas selanjutnya ya, ketika Madam mengucapkannya dalam bahasa Prancis, Ananda bisa meresponnya ya, karena sudah dipelajari nih sekarang. Contoh, menyapa itu disebut dengan sesalue ya. Sesalue. Masih ingat ketika kita belajar tentang alfabet, itu kan kita belajar membunyikan alfabet ketika hurufnya berdiri sendiri-sendiri, ya kan? Nah, kalau huruf-huruf yang berdiri sendiri tadi bergabung menjadi suatu kata, maka bunyinya akan berubah, ya. Contoh, sesalue, ya. Bunyi huruf R-nya Oke, tunggu sebentar ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi, sesalue artinya adalah saling menyapa sebetulnya. Tapi ungkapannya atau maknanya bisa kita maknai dengan cara menyapa gitu ya. Jadi kalau ada istilah sesalue nanti di buku, oh berarti ini membahas tentang bagaimana cara menyapa. Nah, karena ada huruf R di belakang, nah dia ini tidak dibunyikan R-nya, walaupun di tulisannya ada huruf R, tapi dia tidak dibunyikan R-nya. Jadi cukup sampai E-nya saja. Tapi bunyi huruf E-nya pun tidak berbunyi E ya, tapi di sini berbunyi E gitu ya. Karena kalau kita lafalkan sesalue ya. Jadi udah mulai paham nih kalau nanti menemukan kata ini, dua kata ini gitu ya, se dan salue, itu berarti membahas tentang cara menyapa ya. Nah, ada salutation di sini yang tulisannya seperti ini ya. Mungkin kalau masih terbawa suasana belajar bahasa Inggris mungkin dianggapnya dibacanya salutation, tapi kalau dalam bahasa Prancis ini dilafalkan dengan salutation ya. Ketika ada huruf N di akhir kata itu berbunyi eng ya. Jadi salutation ya. Ini dibaca salutation, artinya sapaan. Kemudian di sebelahnya ada réponse, artinya jawabannya ya, responnya. Ya. Nah, di sini di atas huruf E-nya itu ada tanda curek ya, atau kalau dalam bahasa Prancis kita menyebutnya dengan accent. Ya, réponse artinya jawaban. Jadi salutation itu ungkapannya, réponse jawabannya. Contoh, salut ya, ini dibacanya salut.
T di akhir ini tidak dibunyikan. Ya, jadi kalau di dalam bahasa Indonesia kan memang ada ya kata salut, itu kan ada ya. Salut mungkin berarti bangga, ya kan? Nah, kalau di sini dia berarti sapaan, ya. Bisa sebagai kata ganti untuk mengungkapkan halo, ya. Kan sebetulnya halo itu bahasa Inggris ya. Cuman mungkin di beberapa percakapan memang ada yang masih menggunakan itu ketika konteksnya dalam bahasa Prancis. Tetapi sebetulnya itu adalah serapan dari bahasa Inggris. Nah, untuk mengganti yang pada umumnya itu halo, nah di bahasa Prancis itu digunakan salut, ya. Salut. Nah, huruf T-nya tidak dibunyikan, walaupun jelas-jelas ada tulisannya, tapi huruf T ini tidak berbunyi ya. Jadi dibunyikannya salut. Ya, salut. Ya, kemudian untuk jawabannya bagaimana? Untuk jawabannya juga sama, tetap salut. Ya, T-nya tidak dibunyikan. Oke? Ya. Agar misalkan lebih mencerminkan ekspresinya, boleh ditambahkan dengan tanda seru di akhirnya ya. Jadi bukan berarti kalimat perintah sebetulnya, tapi untuk menandakan atau menunjukkan ekspresinya aja, ya. Jadi dibacanya salut, ya. T-nya tidak dibunyikan. Jawabannya juga sama, salut, ya. Kemudian kalau kita ingin menyebutkan nama lawan bicara kita, ya. Jadi kalau misalkan di bahasa Indonesia mungkin ya, halo Asrinda, misalkan seperti itu. Nah, kita juga bisa pakai salut, ya. Jadi tinggal ditambahkan namanya. Misalkan di sini contoh pakai namanya Jong. Salut Jong, ya artinya halo Jong, ya. Kemudian responnya sama, kita pakai salut lagi, tapi kita panggil namanya, ya. Misalkan salut Remy gitu. Jadi salut Jong, salut Remy, seperti itu ya. Kemudian untuk mengucapkan ungkapan lainnya kita juga bisa pakai ungkapan selamat pagi kan biasanya kalau di bahasa Inggris udah sering akrab ya. Nah, kalau di bahasa Prancis kita pakainya bonjour, ya. Huruf R di akhir tentu tidak dibunyikan, tapi kalaupun ada bunyi dia samar-samar ya, gitu. Tapi identiknya sih tidak dibunyikan, ya. Nah, huruf N di tengah ini berbunyi eng, jadi bonjour. Nah, kita bisa langsung pakai di sini nama lawan bicara kita atau misalkan ingin menyapa siapa. Di sini contohnya adalah kita mau memanggil seorang ibu misalkan ya. Kalau misalkan dalam bahasa Prancis kan ibu ya, misalkan bu guru atau misalkan ibu dalam konteks formal ya. Itu kita memanggilnya dengan madame kalau di bahasa Prancis. Nah, jadi misalkan mau bilang selamat pagi ibu, kita bisa pakai bonjour madame, ya. Jawabannya bonjour, ya. Jadi ini kan sering kita lihat ya kata seperti ini itu di mana-mana deh pasti, karena kalau misalkan suka ada nih di buku tulis, kemudian di kafe-kafe ya. Nah, ini itu dibunyikannya bonjour ya. Jadi bukan lagi bonjour ya, tidak ya. Karena kan kalian sudah sangat udah mulai mengenal nih ya. Kalau bonjour itu dibacanya bonjour, bukan lagi bonjour. Nah, jadi nanti kalau kalian lagi ada pertemuan misalkan ya, pertemuan virtual misalkan karena sekarang sedang PPKM. Nah, ketika ada bahasan tentang kata ini, kalian sudah paham, oh ini cara melafalkannya itu yang benar adalah bonjour ya, bukan lagi bonjour. Jadi tidak ada lagi ya anak ULP yang mengatakan bonjour. Tentu dilafalkannya adalah bonjour ya. Nanti kalau misalkan di sini mau melafalkannya dengan memanggil nama boleh ya. Jadi misalkan bonjour Jong, misalkan namanya masih Jong, kita ambil contohnya. Boleh pakai nama ya. Kalau di sini Madam pakai contoh untuk memanggil ibu ya dalam konteks formal. Nah,
Jadi bonjour madame, jawabannya bonjour ya. Oke. Kemudian itu kalau konteksnya pagi, ya kan? Nah, ketentuan pagi ini sebetulnya kalau kita lihat di Prancis itu menyesuaikan dengan jam juga kan, keadaan geografisnya. Penggunaan bonjour digunakan dari mulai matahari terbit sampai dengan matahari tenggelam ya. Jadi sebetulnya menyesuaikan kan. Tentu ada perbedaan di Indonesia dan di Prancis. Nah, kalau untuk di Indonesia bisa digunakan sampai dengan pukul 6 sore ya. Jadi setelah 6 sore kita menggunakannya itu bonsoir ya. Yang ini nih yang di bawahnya. Di bawahnya bonjour ya, itu kita gunakannya bonsoir. Dibacanya bonsoir. Ya, lagi-lagi R-nya tidak ada bunyi ya. Kalaupun misalkan ada bunyi, dia pasti sangat kecil sekali bunyinya. Jadi bonsoir artinya selamat sore, tapi bisa juga bermakna selamat malam ya. Pokoknya ada dua sapaan waktu itu yang formal, biasanya memang kalau tidak bonjour ya bonsoir gitu ya. Ini kalau melihat dengan kondisi geografis juga. Ya. Nah, di sini Madam pakai contohnya ketika mau menyapa Bapak dalam konteks formal ya di sini. Jadi, misalkan selamat sore Pak gitu. Kita pakainya bonsoir monsieur. Nah, ini dibacanya monsieur ya. Walaupun ada n di sini, tapi dia tidak ada bunyi eng-nya sama sekali ya untuk kata ini. Jadi dibunyikannya monsieur. Ya, lagi-lagi R-nya tidak berbunyi kan di akhir ya. Maknanya selamat malam. Oke. Jawabannya bonsoir, sama selamat malam. Oke. Masih bisa dipahami ya. Jadi sekarang sudah mulai paham nih tadi cara menyapa, ada salut, kemudian ada bonjour, ada bonsoir ya, ada 3. Kita lanjut lagi. Sekarang adalah cara menanyakan kabar atau demander des nouvelles et répondre. Jadi cara bertanya tentang kabar ya. Kalau ada kata ini ya, nanti kalau kalian lihat, oh berarti ini membahas tentang menanyakan kabar. Ya, contoh, ini dalam kondisi akrab, artinya sesama teman boleh ya, sesama anggota keluarga boleh karena memang konteksnya akrab di sini. Ya, pertanyaannya ada comment ça va? Ini untuk menanyakan kabar. Ya. Comment ça va? Kalau kita lihat ini seperti kosakata dalam bahasa Inggris ya. Sebentar. Nah, ini seperti kosakata dalam bahasa Inggris ya. Karena tulisannya sama mungkin ya, kalau misalkan di bahasa Inggris kan komen ya. Konteksnya untuk komentar. Nah, kalau di bahasa Prancis ini untuk menanyakan kabar. Jadi artinya bagaimana, ya. Comment itu bagaimana, ya. Dilafalkannya pun comment, ya. Comment. Artinya bagaimana. Ça va, ya. Ça va itu sebetulnya bisa bermakna baik, ya. Jadi di sini kalau kita gabungkan comment ça va itu bertanya tentang kabar, ya. Kalau kita lihat di sini huruf C-nya punya ekor di bawahnya ya. Nah, kalau ada huruf C yang punya ekor di bawahnya, dia mempunyai posisi menjadi bunyi S ketika dia bertemu dengan huruf vokal ya. Comment ça va? Oke. Kemudian, kita juga boleh loh kalau nanyanya nggak pakai comment misalkan. Ça va aja. Nah, itu boleh. Ça va ya. Karena dia ada tanda tanya, berarti ketika kita lafalkan ada intonasinya ya, intonasinya ketika orang bertanya. Oke. Kemudian, selain 2 bentuk tadi ada juga comment vas-tu? Ya. Comment vas-tu? Oke. Kemudian ada tu vas bien? Nah. Oke. Untuk jawabannya kita ambil lagi nih, kan tadi ada ça va ya di pertanyaannya. Kita ambil lagi ke jawabannya. Ça va et toi? Ini untuk menanyakan balik ya. Jadi ini dibaca e, jadi T-nya nggak bunyi nih. E, toi ya. Nah, dan kamu gitu ya.
Nah, jadi memang konteksnya akrab ya, karena di sini kita pakai toa ya. Yang tulisannya seperti ini, dibacanya toa. Jadi ingat kalau ada huruf i di akhir, dia akan bunyi jadi a ya, berubah bunyinya jadi a. Ya, sava etwa baik dan kamu. Nah, karena kita pakai toa yang artinya kamu, maka memang betul ini konteksnya adalah untuk lingkungan komunikasi yang yang akrab ya gitu. Akan berbeda nanti kalau yang formal. Tentunya kita tidak memakai toa. Oke. Selanjutnya, misalkan kita ingin menggunakan yang lain nih, nggak menggunakan sava. Nah, kita juga bisa menggunakan très bien ya. Ini dibacanya très ya. S di akhir tidak dibunyikan. Kemudian ini dibaca bien, très bien. Oke, apa bedanya ça va dengan très bien? Kalau misalkan ça va artinya baik ya, standar aja gitu ya, baik gitu. Nah, kalau très bien itu artinya sangat baik gitu. Sangat baik ya. Kemudian biasanya kan kalau ditanyakan kabar, baik nih, terima kasih ya. Kalau kamu gimana? Nah, kalau mau mengucapkan terima kasih, boleh juga. Jadi kita bisa bilang, très bien, merci, et toi? Nah, seperti itu ya. Jadi, merci-nya disebutkan setelah kita bilang dulu keadaan kita gimana. Baru kita tanya balik, ya kan? Dan kamu, et toi, ya. Kemudian sama kalau di bahasa Prancis juga menggunakan tanda tanya di akhir kalimat ketika memang konteksnya kalimat tanya. Ya, seperti itu. Jadi kalau konteksnya akrab, ingat ya ada banyak cara untuk menanyakan kabar. Salah satunya comment ça va, comment vas-tu, tu vas bien. Jawabannya ada ça va, et toi, très bien, merci, et toi. Ya, coba sekarang Madam ingin dengar suaranya. Syifa. Syifa, adakah? Ada. Oke. Bolehkah coba Madam tanya ya, nanti Syifa yang jawab. Oke. Madam akan tanya pakai yang kalimat yang pertama ini. Jadi nanti Syifa boleh pilih. Jawabnya boleh pakai yang kalimat yang ini, yang atas, yang pertama, atau yang bawahnya. Kita coba dulu ya. Oke, Syifa, comment ça va? Ça va et toi? Oke, bravo. Ya, betul. Ceritanya misalkan kita udah ini ya, udah akrab gitu karena memang di sini kita pakai toa. Kenapa ini sensitif? Karena mungkin kalau di Prancis sangat sensitif ya, maksudnya ketika lawan bicaranya itu apakah memang sudah akrab atau belum. Jadi karena kita lagi bahas konteksnya akrab, jadi memang dipastikan lawan bicaranya misalkan akrab karena kita akan pakai kata et toi di sini dan kamu gitu ya. Sama seperti halnya di bahasa Indonesia sama sebetulnya ya. Kalau di bahasa Indonesia kan kita nggak mungkin nih ke yang lebih tua misalkan kemudian kita sebelumnya belum pernah kenal sama sekali tiba-tiba kita bertanyanya menggunakan kata kamu kan tentunya tidak sesuai ya. Nah sama kalau di bahasa Perancis juga seperti itu. Tapi boleh kalau sekarang kita konteksnya sedang belajar. Bravo Syifa, terima kasih. Ya, tadi udah bagus sekali ya. Selanjutnya kalau nanti di kelas selanjutnya Madam akan bertanyanya pakai bahasa Perancis. Jadi Anda sudah bisa merespon ya dalam bahasa Perancis juga tentunya. Jadi menanyakan kabar dan menjawabnya merupakan ini ya langkah-langkah esensial yang harus dipelajari pertama-tama kan ketika kita mempelajari bahasa asing ya. Oke, jadi ini sangat-sangat penting dan pasti akan dipergunakan terus sampai kapanpun ya di masa depan. Kita lanjutkan ya. Oke, kalau tadi konteksnya formal. Kalau tadi akrab ya, sekarang formal. Formal berarti konteks resmi ya, bisa digunakan ketika dengan siapapun, walaupun misalkan kita belum pernah kenalan nih. Nah, kalau tadi kan toa ya, di sini kita pakainya. Nah, sekarang kita akan pakainya vous, ya. Oke. Jadi cukup diganti belakangnya. Kalau ini tipsnya ya.
Jadi kalau misalkan lupa, nggak perlu diganti semuanya, kalian cukup ganti belakangnya, mengganti toa dengan vous, ya. Oke. Ini konteksnya formal, ya, artinya bisa dilafalkan ke siapapun gitu ya, karena memang formal. Oke, contoh, comment allez-vous? Nah, ini formal. Ketika ingin membunyikan kalimat yang pertama ini, wah, sebentar. Oke, mohon maaf ya, kayaknya kalau... Nah, oke. Nah, untuk formal, comment allez-vous? Jadi dia bunyinya disatukan nih, comment allez-vous? Comment allez-vous? Jawabannya, ça va bien, et vous? Nah, kita ganti et-toa tadi dengan et vous. Kalau dibunyikannya cepat, et vous gitu ya. Seperti membunyikan huruf E, V, dan U bersamaan gitu ya dalam satu kata. Ça va bien, et vous? Ya. Atau kalau misalkan sangat-sangat baik keadaannya, boleh dikatakan très bien, merci, et vous? Ya, jadi tetap ada interaksi bertanya baliknya ke lawan bicara ya. Vous allez bien? Itu juga bisa. Jadi bisa pakai comment allez-vous, bisa pakai vous allez bien. Ya. Jawabannya ça va bien, et vous? Dan très bien, merci, et vous? Jadi menyesuaikan, pilih saja salah satu. Apakah keadaannya baik ya? Mungkin kalau anak zaman sekarang suka bilang standar B aja ya, berarti bisa bilang ça va ya. Atau mau pakai bien juga boleh, ça va bien ya, et vous? Nah, tapi kalau misalkan keadaannya sangat baik, benar-benar lagi keadaan yang baik, berarti bisa pakai très bien, merci, et vous? Ya, seperti itu, oke? Vous allez bien atau comment allez-vous? Ya, kalau ada N di akhir, dia dibunyikannya M. Oke, kita lanjut ya. Oke, sekarang kalau tadi menanyakan kabar, sekarang salam perpisahan. Ada prendre congé. Ya. Ini dibacanya congé. Ya. Salam perpisahannya ada banyak. Yang pertama, kita bisa pakai au revoir. Ya. Au revoir. Artinya sampai bertemu kembali ya. Nah, kemudian ada à bientôt. Jadi huruf konsonan di akhir tidak dibunyikan ya. Kan yang ini R-nya juga nggak bunyi. Nah, yang ini juga sama. Jadi dibacanya adalah à bientôt. Ya. Kemudian à tout à l'heure. Ya. À tout à l'heure. Kalau à tout à l'heure ini digunakan ketika kita akan bertemu dengan seseorang dalam hitungan jam ke depan. Jadi bisa dipastikan nih, kita jam 3 ketemu lagi misalkan. Jadi kita bisa bilang à tout à l'heure gitu ya. Selanjutnya, à plus tard ya. Maknanya masih sama dalam salam perpisahan. Kemudian ada juga bonne nuit. Ya, ini dibunyikan bonne nuit, artinya selamat malam, digunakan ketika akan menutup percakapan di malam hari. Jadi misalkan nih lagi chattingan misalkan sama saudara jauh ya. Kebetulan itu sudah malam. Ya, sebelum menutup percakapan kita bisa pakai bonne nuit. Jadi bonne nuit itu memang konteksnya ketika percakapan berakhir di malam hari gitu. Bonne nuit. Ya. Artinya sebetulnya selamat malam ya, tapi konteksnya itu bukan digunakan ketika akan mengungkapkan selamat malam gitu, tidak, tapi justru selamat malamnya ini digunakan di akhir sebagai penutup percakapan ya. Jadi kalau misalkan di awal mau bilang selamat malam sebagai sapaan, biasanya pakainya bonsoir aja, yang tadi ya bonsoir. Nah, bonne nuit ini digunakan untuk menutup percakapannya, bonne nuit gitu. Kemudian ada juga bonne journée. Yang paling bawah ini, bonne journée ini digunakan ketika siang-siang ya, atau pagi, karena dia maknanya semoga harimu menyenangkan, sebetulnya maknanya itu. Jadi ketika misalkan pagi-pagi ada percakapan nih dengan tetangga ya, kemudian diakhiri dengan bonne journée, berarti ada harapan semoga harimu menyenangkan. Jadi disimpan di akhir percakapan ya, ketika pagi atau siang. Oke.
Selanjutnya mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih itu disebut dengan ungkapannya ya, ungkapannya itu disebut dengan remercier ya. Itu ada merci, itu biasanya yang simple ya. Kemudian kalau terima kasih banyak itu bisa dikatakan dengan merci beaucoup ya. Beaucoup-nya itu artinya banyak. Kemudian ada juga kalau konteksnya terima kasih banyak bisa juga kita bunyikan dengan merci bien ya. Tapi yang paling sering digunakan kalau tidak merci ya merci beaucoup ya, dua ini. Tapi merci bien juga secara gramatikal itu betul ya, tapi yang lebih sering digunakan merci beaucoup ya. Nah, kalau konteks yang betul-betul formal misalkan, itu bisa gunakan je vous remercie ya. Kalau konteksnya formal bisa juga pakai merci beaucoup, itu juga betul ya, semuanya betul. Ini semuanya formal juga bisa sih, tapi kalau yang sangat-sangat formal biasanya acara-acara agenda pemerintahan, pokoknya yang sangat-sangat formal itu memang ada yang menggunakan je vous remercie ya. Jawabannya apa? Nah, kalau di bahasa Indonesia ada yang bilang terima kasih, jawabannya sama-sama. Maka jawabannya kalau dalam bahasa Prancis itu ada de rien ya. Maknanya sama-sama gitu ya kalau dalam bahasa Indonesia. Atau ada juga il n'y a pas de quoi ya, artinya maknanya bisa seperti ini, tidak masalah gitu ya. Kemudian ada juga je vous en prie. Nah, kalau je vous en prie ini maknanya sama-sama ya. Kalau je vous en prie memang identiknya sangat formal, tapi kalau kalian mau mengungkapkan dengan de rien yang tulisannya seperti ini juga tepat ya, jadi boleh ya. Misalkan nanti madam bilang merci beaucoup atau merci, kalian boleh jawabnya de rien atau boleh je vous en prie ya gitu. Oke, paham ya sampai di sini? Jarang sih ada yang pakai ini il n'y a pas de quoi, tapi boleh ya untuk misalkan mewarnai percakapan, boleh saja gitu. Tapi memang pada umumnya de rien atau je vous en prie. Oke, jadi udah bisa nih kalau ada yang bilang terima kasih atau akan bilang terima kasih sudah bisa ya. Dibunyikannya merci beaucoup. Oke, sekarang meminta maaf. Meminta maaf itu ungkapan yang disebut dengan ungkapan s'excuser ya. Nah, ini mungkin agak unik pelafalannya ya. Jadi kita lafalkan dengan excuse ya. Kalau kita lafalkannya cepat kan excuse gitu ya. Nanti juga akan terbiasa. Di sini ada moi karena ada strip, jadi sebenarnya disatukan aja bacanya excusez-moi ya. Excusez-moi artinya permisi, maknanya permisi ya. Excusez-moi, permisi gitu. Ini formal ya, ini formal. Kemudian ada juga je m'excuse ya. Oke. Lalu ada pardon. Pardon mungkin yang simple ya. Oke, gak apa-apa. Karena memang maknanya kalau pardon kan bisa permisi, kemudian memang bisa untuk ini ya, untuk misalkan untuk meminta konfirmasi misalkan, kita bisa pakai pardon awalnya kan. Nah, kalau untuk yang meminta maaf itu pakainya je suis désolé. Tulisannya seperti ini ya. Jadi kalau mau persis seperti ini, ya, memang itu ketentuan menulisnya. Je suis désolé, artinya saya memohon maaf, ya. Nah, jadi mungkin kalau kalian kesulitan, misalkan nanti nih cara bacanya lupa lagi gitu, nanti boleh misalkan bertanya ke madam, atau juga kalau kalian ingin eksplorasi dengan media lain boleh. Jadi kalian bisa ketikkan nih kata-kata ini ke Google Translate misalkan. Itu nanti kan ada fitur untuk membacakan katanya ya, itu boleh. Jadi madam juga sering dapat pertanyaan apakah boleh menggunakan Google Translate. Nah, kalau dalam konteks pembelajaran sebetulnya boleh-boleh aja ya. Tetapi mungkin kalau untuk menerjemahkan kalimat itu seringkali ada beberapa tata bahasa yang tidak sesuai atau belum sesuai ya.
Mungkin ada saja 1 atau 2 kalimat yang sudah sesuai, tapi kebanyakan biasanya belum sesuai. Jadi biasanya Google Translate itu dapat digunakan ketika akan mengetahui arti ya kan dari suatu kalimat yang berasal dari bahasa asingnya, itu masih bisa ya. Atau misalkan ingin mengetahui arti kata. Jadi kalau masih dalam perkata itu sebetulnya masih sangat bisa ya kita menggunakan media Google Translate misalkan untuk cari artinya, bisa aja, tidak masalah. Kemudian kalau untuk menerjemahkan dari Perancis ke Indonesia itu juga masih bisa gitu ya, sangat bisa. Tapi kalau dari Indonesia ke Perancisnya ini yang terkadang harus diperhatikan lagi gitu. Jadi kalau untuk eksplorasi dan pendukung pembelajaran boleh aja gitu ya. Apalagi untuk mendengar pelafalan sangat boleh, karena memang pelafalannya nanti akan dilafalkan oleh native speaker-nya seperti itu ya. Kalau di bahasa Prancis native itu disebutnya natif ya. Atau penutur asli kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, untuk jawabannya ketika tadi ada konteksnya memohon maaf atau permisi, kita bisa jawab dengan ce n'est rien, ya. Kemudian ada pas de problème, kemudian ada ça va, ya sama seperti tadi nih. Karena memang maknanya iya nggak apa-apa gitu ya, atau baik gitu. Atau bisa juga pakai aucun problème, ya tidak masalah, ya. Jadi bisa pakai ini ya, ce n'est rien, pas de problème, ça va, aucun problème. Biasanya sih yang sering digunakan ada pas de problème dengan ça va ya. Dua ini yang paling sering digunakan ketika iya nggak apa-apa gitu. Oke. Iya. Untuk hari ini Ananda sudah mengenal meminta maaf, kemudian berterima kasih, kemudian salam perpisahan, menanyakan kabar ya, dan juga menyapa. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau misalkan nanti ada pertanyaan boleh disampaikan ke Madam melalui WhatsApp. Kemudian bagi yang tidak hadir di Zoom ini nanti mohon konfirmasinya ke Madam ya. Seperti itu. Terima kasih Madam ucapkan kepada 10 ULP1 yang sudah hadir pada kelas virtual hari ini. Semoga selalu semangat belajar ya. Nanti materi yang tadi akan disertakan juga di LMS. Jadi nanti Ananda bisa cek lagi. Ya, bisa memutar video juga, nanti akan ada video tambahan di YouTube-nya untuk mendukung bahan ajar tadi, dan juga dapat disimak bagi yang hari ini tidak hadir kelas virtual ya. Baik, boleh diaktifkan kameranya untuk Madam ambil dokumentasi. Oke. Siap ya. Di Madam ada 2 slide. Slide pertama 1, 2, 3. Boleh disiapkan gaya terbaiknya. Oke, satu lagi ya. 1, sebentar. Tetap bertahan ya semuanya dengan gaya terbaiknya. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya, tetap semangat belajar semuanya. Bagi yang belum mengumpulkan tugas, tetap harus mengumpulkan langsung di LMS ya. Kemudian,
Nanti untuk kegiatan hari ini tetap ada kegiatan yang harus Ananda kumpulkan juga di LMS. Nanti bisa dilihat instruksinya di LMS ya. Tentunya berkaitan dengan yang kita bahas hari ini ya. Oke. Mohon maaf kalau misalkan selama kelas terdapat banyak kendala dari Madam, kemudian terdapat tindak tutur atau sikap Madam yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Madam tutup kelas virtual hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.